Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Ahmad Rizky Farhan dengan NPM 258011019 dari Program Studi Pendidikan Dokter Fakultas Kedokteran Universitas Lampung angkatan 2020. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jaras pendengaran. Sebelum masuk ke penjelasan jaras pendengaran, saya akan memberikan informasi tentang struktur anatomi telinga. Telinga sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu telinga bagian luar, yang kedua telinga bagian tengah, yang ketiga telinga bagian dalam. Telinga bagian luar sendiri mempunyai struktur yaitu daun telinga, yang kedua itu saluran telinga. Kemudian telinga bagian tengah sendiri mempunyai struktur yaitu membran timpani, malleus, incus, stapes, dan saluran eustasius. Dan yang terakhir yaitu telinga bagian dalam memiliki struktur yaitu koklea dan saluran setengah lingkaran. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang proses jalannya suara masuk ke dalam telinga. Proses pendengar diawali dengan ditangkapnya energi bumi oleh daun telinga dalam bentuk gelombang yang dialirkan melalui udara atau tulang ke koklea. Getaran tersebut menggetarkan membran timpani yang meneruskan ke telinga tengah melalui rangkaian tulang pendengaran yang mengamplifikasi getaran melalui daya ungkit tulang pendengaran dan perkalian perbandingan luas membran timpani dan tingkap lonjong. Energi getar yang diamplifikasikan ini akan diteruskan ke stapes yang menggerakkan tingkap lonjong sehingga perlimfa pada skala vestibuli bergerak. Getaran tersebut diteruskan melalui membrana Reissner yang mendorong endolimfe sehingga akan menimbulkan gerak relatif antara membran basilaris dan pectoria. Proses ini merupakan rangsang mekanik yang menyebabkan terjadinya defleksi stereosila sel-sel rambut sehingga kanal ion terbuka dan pengelepasan ion bermuatan listrik dari badan sel. Keadaan ini menimbulkan proses depolarisasi sel rambut sehingga melepaskan neurotransmitter ke dalam sinapsis yang akan menimbulkan potensial aksi pada saraf auditorius, lalu dilanjutkan ke nukleus auditorius sampai ke korteks pendengaran pada area 39-40 di lobus temporalis. Singkatnya, awalnya masuknya suara ini berawal dari daun telinga yang masuk ke saluran pendengaran, kemudian ke membran timpani, ke malleus, ke incus, ke stapes, dan terakhir ke koklea. Next. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang jaras pendengaran. Jaras persarafan pendengaran utama menunjukkan bahwa serabut saraf dari ganglion spiralis corti memasuki nukleus cochlearis dorsalis dan ventralis yang terletak pada bagian atas medula. Serabut sinaps akan berjalan ke nukleus olivarius superior, kemudian akan berjalan ke atas melalui lemnicus lateralis. Dari lemnicus lateralis sendiri, ada beberapa serabut yang berakhir di lemnicus lateralis dan sebagian besar akan berlanjut jalan ke colicus inferior, di mana itu adalah tempat semua atau hampir semua serabut pendengaran bersinaps. Jaras berjalan dari colicus inferior ke nukleus geniculum medial, kemudian jaras berlanjut melalui radiatio auditorius ke korteks auditorik yang terutama terletak pada gyrus superior lobus temporalis. Pada batang otak, terjadi persilangan antara kedua jaras di dalam korpus trapezoid, dalam komisura di antara dua inti lemniscus lateralis, dan dalam komisura yang menghubungkan dua colicus inferior. Adanya serabut kolateral yang terjadi dari tractus auditorius berjalan langsung ke dalam sistem aktivasi retikuler di batang otak. Pada sistem ini akan mengaktifasi seluruh sistem saraf untuk memberikan respon terhadap bunyi yang keras. Kolateral yang menuju vermicerebellum juga akan diaktifasikan seketika jika ada bunyi keras yang tiba-tiba muncul. Orientasi spasial dengan derajat tinggi akan dipertahankan
oleh traktus rambut yang berasal dari koklea sampai ke korteks. Sekian penjelasan dari saya tentang jaris pendengaran dan struktur anatomi telinga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.